Amen. Pak Darwis belum dibuka mute-nya. Amin. Ya. Oke, sudah saya doakan tadi, lupa buka mute-nya. Iya. Oke, shalom. Terima kasih buat kehadiran. Malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan kita dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memberi kita kebaikan, kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya rindu biarlah kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kecil kan? Ya. Jadi saya akan membaca buat kita semua di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilammu," dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, konteks di sini adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi dengan tema mau meresponi otoritas Tuhan. Ya. Mau meresponi otoritas Tuhan. Di sini kita melihat orang ini sakit 38 tahun. Ya. Kalau kita melihat bagaimana dia mengalami sakit begitu lama, dengan kata lain, dia lumpuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan pasti dia hidup dalam belas kasihan orang, tetapi dia melakukan pergulatan, dia merindukan kesembuhan, dia merindukan mujizat Tuhan, dengan bukti dia ada di kolam Bethesda. Ya, perjuangan dia untuk mendapatkan kesembuhan
mendapatkan mujizat Tuhan, mengalami banyak tantangan dengan keterbatasannya karena dia lumpuh, karena dia tidak bisa bergerak, dia berharap ada belas kasihan Tuhan, ya. Dengan kata lain, berharap orang bisa menolong dia supaya ketika ada gelombang di dalam kolam itu, dia diangkat oleh orang supaya menjatuhkannya, supaya dia mengalami kesembuhan. Ya, saudara keselam Tuhan, malam hari ini kita melihat kejadiannya, bagi dia adalah sesuatu perjuangan yang tidak mungkin dan tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Otomatis dia tidak mampu, dan dia mengatakan, ketika Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Ya, maukah engkau sembuh? Itu adalah tawaran otoritas yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi responnya agak berbeda. Ya, Yesus berharap dia merespon paling tidak, aku mau sembuh. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dalam keterbatasannya, dalam ketidakmengertiannya, dalam ketidakberdayaannya, dia mengeluh, saudara. Ya, jawab orang sakit itu di dalam ayat 7, ya, itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara itu aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Artinya apa? Ini benar-benar dalam keterbatasan. Ini adalah benar-benar ujian yang luar biasa. Saudara keselam Tuhan, ya, kesembuhan yang terjadi di kolam itu adalah karena kehadiran malaikat Tuhan. Karena kehadiran Tuhan di sumur itu. Itu bertahun-tahun terjadi. Dan saudara kita melihat berpuluh-puluh tahun, ya, malaikat Tuhan turun lewat air itu. Tetapi masalahnya hari ini kita melihat, bukan malaikat Tuhan yang turun, tetapi Tuhan itu sendiri turun menyapanya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, saya sebagai hamba Tuhan sering melihat, kadang sedih, kadang ya bagaimana banyak juga hamba-hamba Tuhan di lapangan, mereka bergulat dalam kehidupan mereka, mereka mengeluh dalam pelayanan mereka mengalami masalah, ya, mereka bergulat dalam ekonomi, ya, mereka sering sekali, saya tidak ada sponsor, saya tidak ada orang yang tolong, saya tidak ada yang mengcover saya, bahkan banyak tidak sedikit yang datang curhat sama saya, wis cari sponsor yuk. Saya bilang, saya jawab, salah formatmu itu, aku bilang. Yang penting adalah kamu merintis, kamu melayani dengan tulus hati. Kalau sponsor itu urusan Tuhan, urusan Tuhan, urusan hubunganmu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Sama yang dialami oleh orang lumpuh ini. Banyak teman-teman, banyak jemaat juga demikian. Dia katakan, oh hidup ini susah, hidup ini melarat, makin hari makin sulit, makin susah. Padahal saudara, kalau kita melihat, kalau mereka meresponi panggilan Tuhan, mereka meresponi firman Tuhan, mereka mau sejalan dengan Tuhan, mereka mau mendengarkan Tuhan, saya dan percaya Tuhan selalu setia menolong siapapun yang percaya kepadanya, saudara. Hari ini kita melihat, terkadang kita sering sekali mengandalkan kekuatan kita, seringkali mengandalkan kemampuan kita dan cara kita untuk menerima mujizat Tuhan. Kita sering membuat kita sendiri lelah dengan cara kita untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapat kesembuhan, untuk mendapatkan pertolongan, tanpa kita menyadari, mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam menolong kita. Saudara, kita melihat di dalam perjanjian baru ada ada pengalaman yang luar biasa ketika Yesus datang kepada Maria Magdalena. Kenapa, saudara? Karena Lazarus sudah 4 hari, ya, sudah 4 hari di kuburan. Tetapi Yesus datang berkata kepada Maria, buka kuburannya,
Tapi Maria katakan, kenapa dibuka? Sudah berbau Tuhan. Saudara, di sini kita melihat sering sekali kita membatasi cara Tuhan menolong kita. Sering sekali kita membatasi cara Tuhan mengangkat kita, menggugah hati kita. Sering sekali kita membatasi diri kita tanpa kita mau mendengarkan apa maunya Tuhan. Dan di sini kita melihat apa yang terjadi ketika orang-orang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia buka itu kuburan itu. Dia buka lubang kubur. Dan ketika lubang kubur itu terbuka, Yesus kata, Lazarus, berjalanlah. Saudara, ini adalah sesuatu gambaran bagi kita hari ini. Mungkin selama ini pintu itu kita mau buka. Hati kita tidak mau kita buka untuk Tuhan. Doa kita juga kita tidak sampaikan kepada Tuhan. Kerinduan kita juga kita tidak sampaikan kepada Tuhan. Tetapi keinginan kita mau sesuatu yang luar biasa tanpa melibatkan Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita mau datang rendah hati, tunduk kepada otoritasnya, untuk menerimanya. Saudara, saya teringat Bapak Ibu, saya pernah mengalami di tahun 2009 ya. Tahun 2009 itu pernah yang tidak bisa saya lupa. Ya Bapak Ibu, ya saat itu saya ngojek. Tapi hari itu ya saya nggak dapat ojekan. Ya. Akhirnya saya pulang, ya. Saya pulang ternyata di rumah sore nggak bisa masak, nggak ada beras. Ya. Tidak ada beras. Ya. Waktu sampai di rumah, istri bilang nggak ada beras yang. Dan saat itu saya hanya bilang ya, saya jawab ya. Dan akhirnya saya tidur. Ya. Saya dan percaya kalau seorang ibu melihat suaminya tidur, kadang tidak ada beras, saya yakin yang percaya pasti marah. Tetapi saya saya tidur supaya saya saya tenang hati, supaya saya bisa berdoa. Ya, luar biasa saudara. Ketika saya tidur, saya menikmati tidur saya. Ya, saya luar biasa. Dan ketika bangun, uang tinggal, ya saya cek di kocek saya ya, uang hanya 7.000 saudara. 7.000 uang, ya. Sementara harga beras 14.000 1 kilonya. Ya, saya bilang istri, udahlah pinjam aja di jemaat. Tapi istri enggak mau, enggak, biar saya enggak makan. Akhirnya singkat cerita saya pergi ke pasar, saya beli beras harga 7.000 setengah kilo itu untuk makan malam dan makan paginya besok. Dan itu saya lakukan sampai di pasar saya beli, saya bilang, Pak, timbang aja beras seharga ini. Ya, penjual beras ini bingung. Ya, uangnya segini, ya timbang aja segitu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mau lakukan. Saya kerjakan. Saya nggak membantah, saya nggak marah dengan Tuhan, saya nggak kecewa. Tapi saya mau lakukan. Saya hidup dengan apa yang ada. Dan luar biasa saudara, itulah yang saya alami. Dan puji Tuhan, ya, besoknya, ya ada saja Tuhan menolong saya, saudara. Dan itu saya katakan kepada istri, kita hidup untuk memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu marah, ya. Dan apa yang terjadi, ya, itu yang saya lakukan. Saya kerjakan, ya. Mungkin kalau bagi teman-teman, ya mungkin ya kecewa, kok hamba Tuhan bilang diberkati, apa, ya. Tetapi saya mau lakukan itu dan ya kita jalani, ya. Dalam kekurangan itu kita tetap melayani, kita tetap setia. Saudara, yang terjadi kita melihat, ya, tawaran untuk menerima mujizat Tuhan di dalam ayat 6 itu kita melihat juga bagaimana kepala pesta, ya, kepala pesta itu mengalami kekurangan anggur,
saat perjamuan di Kana, ya. Dan kita melihat ibu Yesus tahu. Ibu Yesus bilang sama Yesus, Yesus, mereka kekurangan anggur. Tapi apa respon Yesus? Respon Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu Yesus, dia berbicara kepada Yesus. Dia mengatakannya, dia mau curhat. Ya. Kenapa? Ketika dalam pesta kekurangan itu akan menjadi malu, saudara. Itu akan memalukan, saudara. Dan di sini kita melihat ketika pelayan-pelayan, ibu Yesus bilang apa yang saja yang dikatakan oleh Yesus kerjakan. Dan inilah hebatnya, mau meresponi otoritas Tuhan. Jadi pelayan-pelayan ini mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan akhirnya mereka mencedok air itu ke tempayan. Mereka nggak tahu. Mereka tidak bantah. Mereka tidak bertanya. Untuk apa? Mereka melakukannya dengan tulus. Ketika Yesus bilang cedoklah. Mereka mencedok dan memberi kepada pemimpin pesta. Dan ketika pemimpin pesta mengecapnya. Dia bilang ini anggur yang terbaik. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya saudara, di sini kita melihat ketika kita mau meresponi otoritas Tuhan, ada ketundukan, ya, ada kerendahan hati yang harus kita miliki sebagai hamba Tuhan. Saya mau biarlah apa yang terjadi di sini. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Sebenarnya Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Harapannya dia katakan mau. Tetapi saudara, dalam keterbatasannya, Tuhan mengetahui orang lumpuh ini. Akhirnya yang kedua, Tuhan menawarkan kesembuhan, pemulihan kepada orang lumpuh ini. Di sana dikatakan, berjalanlah. Saudara, bayangkan saudara dalam keadaan lumpuh. Ya, Tuhan bilang berjalanlah. Artinya di sini kita melihat orang menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika dia mau meresponinya, pasti sesuatu terjadi. Saudara, kita melihat tawaran untuk berjalan dan dia melakukannya. Dia mau melakukannya dan dia berjalan dan akhirnya mengangkat tilangnya. Ini adalah sesuatu luar biasa bagi kita. Hari ini terkadang banyak kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka tidak berjalan dengan iman. Mereka tidak berjalan dengan dalam relnya Tuhan. Mereka hanya memikir-mikir, menimbang-nimbang sesuai dengan pikirannya, pola pikirnya. Ya, tanpa mereka mendengarkan suara Tuhan. Sehingga apa? Ya, banyak yang buat saya sedih, banyak generasi-generasi kita, ya, generasi-generasi kita, mereka dididik di STT, mereka dibina di SOM-SOM, mereka dibina dimanapun, tetapi ketika selesai penamatan mereka bingung, ya, bahkan mereka lebih senang jaga konter, mereka lebih senang ya kerja langsung dapat uang tanpa memikirkan jiwa-jiwa. Dan ini adalah tantangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Banyak jemaat yang kita layani, mereka tidak respon dengan panggilan Tuhan. Mereka bilang, jadi hamba Tuhan tidak ada uang, jadi hamba Tuhan itu kere, jadi hamba Tuhan itu ya hidupnya nggak dijamin. Banyak saudara. Dan inilah yang ditawarkan, ya, banyak. Sehingga apa? Ke depan mungkin hamba-hamba Tuhan sudah bisa dihitung. Kenapa? Mereka tidak meresponi otoritas Tuhan. Saudara, di sana kita melihat apa yang terjadi, saudara. Ya, di sini kita melihat tawaran untuk menerima otoritas itu adalah ketika kita mau meresponi. Kita melihat contoh Petrus berjalan di atas air. Ya, bagaimana mungkin kalau Petrus tidak berani melangkah? Ya, Yesus bilang berjalanlah. Ketika Petrus berjalan, dia berjalan, saudara. Ya, mujizat terjadi. Yang kedua kita melihat Musa juga.
Dia berteriak-teriak. Kenapa? Kekeringan. Nggak ada air minum. Bahkan Tuhan marah. Ngapa kau teriak-teriak? Gunakan tongkatmu itu. Pukul batu itu. Ya, karena Musa itu udah geram. Dia pukul hanya sekali ya. Akhirnya Tuhan marah sama dia. Saudara, kita melihat sekali atau berapa kali ya. Dia pukul batu itu. Mengeluarkan air. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan mau memakai. Tuhan mau ya. Tuhan tidak mau kita teriak-teriak, kita protes yang nggak jelas ya kan. Tapi kita harus kerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita mau menerima. Yang ketiga kita melihat Musa membelah laut ya. Musa membelah laut dengan tongkatnya ya. Ketika Musa tidak mau mendengar otoritas Tuhan, mungkin laut itu nggak akan terbelah. Tetapi ketika kita mau mendengar otoritas Tuhan, saya yakin dan percaya mujizat itu pasti kita rasa. Pertolongan itu pasti kita rasa. Pemulihan itu akan terjadi. Ya, keajaiban itu menyertai kita. Kenapa? Sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan berjanji lewat Roh Kudus-Nya, Dia akan menyertai kita. Dia memperlengkapi kita di saat kita dalam kebingungan, di saat kita dalam down. Ingatlah, Tuhan selalu berkarya. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita meresponi dengan hati yang tulus apa yang dikatakan oleh Tuhan? Malam hari ini saya rindu, biarlah renungan yang singkat ini memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini memberi gambaran kepada kita untuk belajar menerima, meresponi otoritas Tuhan. Terlebih kita saat ini, bagaimana kita meresponi otoritas yang ada dalam hidup kita, baik secara gereja, baik secara rumah tangga maupun organisasi. Ketika kita mau meresponi, saya dan percaya semua akan berjalan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Biarlah Ibu Ketua berdoa buat renungan firman Tuhan saat malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bisa belajar dari orang lumpuh yang sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami belajar peka mendengar suara Tuhan. Kami juga belajar dari Musa, bagaimana Musa yang menanggapi suara Tuhan yang berkata. Kami juga belajar berdoa ya Tuhan Yesus mendengar bagaimana Marta, Maria mendengar apa yang kata Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami kuat di dalam Engkau, apapun masalah tantangan yang kami hadapi sebagai hamba-hambamu, kami berdoa supaya terus kami selalu bergantung padamu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hambamu, Bapak Pendeta Darwis yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau Allah yang memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, dan memberkati seluruh keluarganya. Pakai terus Tuhan supaya di Kalimantan Barat semakin banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan kepada acara malam ini dengan doa syafaat. Biarlah hati kami disatukan untuk kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Darwis untuk firman-Nya.